News Update IT Channel bersama Kanjeng Dodi. Calon Presiden Anies Baswedan bertemu petani, anak muda dan kader partai pendukungnya di Kabupaten Bandung dan Kota Bandung, Jawa Barat pada Rabu 29 November 2023. Anies berjanji menghadirkan peran negara dalam berbagai masalah yang mendera bangsa di sektor pangan, perumahan dan persoalan generasi sandwich. Anies memulai kunjungan di Kecamatan Pengalengan, Kabupaten Bandung pada pagi hari di wilayah tersebut. Dia ikut panen kol hingga menyambangi peternak sapi perah. Pada siang harinya Anies bertemu kader partai pendukungnya di Kota Bandung. Kemudian pada sore harinya giliran Anies berdiskusi dengan anak muda Kota Bandung. Dalam acara yang bertajuk Desak Anies, para peserta mencurahkan berbagai keresahan pada Anies Rashid Baswedan. Berikut laporan selengkapnya. Alhamdulillah, kita bersyukur pada hari ini bisa sama-sama berkumpul di tempat ini. Izinkan saya bertanya, mengapa kita datang di ruangan ini? Kenapa kita datang ke sini? Karena kita ingin apa? Ingin apa? Perubahan. Kita ingin Indonesia yang lebih adil. Kita ingin Indonesia adil makmur untuk semuanya, bukan adil makmur untuk sebagian. Betul? Ibu-ibu bapak semuanya sudah merasakan negeri ini negeri yang amat kaya, tapi kekayaannya dinikmati oleh sebagian. Sebagian besar yang lain belum menikmatinya. Apakah ini akan dibiarkan terus? Apa yang diperlukan? Perubahan. Perubahan. Kita membutuhkan perubahan. Apa misinya? Misinya sederhana. Indonesia adil makmur untuk semua. Amin. Adil makmur untuk. Kita ulangi sama-sama. Adil makmur untuk semua. Sekali lagi. Bukan sekedar adil makmur yang hanya dirasakan sebagian, tapi kita ingin adil makmur yang dirasakan oleh semua. Dan itu artinya membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Betul? Ya. Jangan yang kecil terus makin kecil. Kenapa yang kecil makin kecil? Karena yang besarnya tambah. Jadi yang kecil kelihatan jadi makin kecil, walaupun tetap. Tapi kalau yang besar tambah besar, yang kecil jadi kelihatan makin kecil. Itu sebabnya, Bapak sekalian, kita kumpul di sini pada tanggal 14 Februari 2024. Waktunya hanya 5-6 jam. Jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Itulah saat dimana kita menentukan pilihan. Waktunya hanya 6 jam, tapi konsekuensinya 5 tahun ke depan. Betul? Karena itu hari ini kita berkumpul di tempat ini karena kita ingin memastikan bahwa seluruh rakyat di Jawa Barat berbondong-bondong ke TPS, dan di TPS itu memilih nomor. Kenapa? Karena kita ingin perubahan. Karena itulah kita berkumpul di sini untuk bersama-sama menggalang, menjangkau semua. Kita harus memberitahu kepada semuanya. Bapak Ibu sekalian, kalau berjumpa dengan siapa saja, sampaikan pesan yang sederhana. Sampaikan pesan sederhana. Apakah kebutuhan pokok harganya murah? Mahal apa murah? Harga beras murah atau mahal? Kalau kebutuhan pokok itu mahal, harus diteruskan atau diubah?
Ini pesan yang perlu disampaikan, bahwa kita bukan persoalan menggantikan nama, bukan persoalan mengganti orang, tapi kita ingin kebijakan yang lebih adil bagi semuanya. Ibu-ibu kalau belanja berasnya mahal, kalau uangnya itu diterima sama petani pasti pada ikhlas. Betul tidak? Masalahnya ibu-ibu bayar mahal, tapi petaninya tetap terima harganya murah. Uangnya hilang di jalan nih. Kalau ini tidak diperbaiki, maka ke depan harga kebutuhan pokok makin tinggi, kesejahteraan petani makin rendah. Karena itulah kita harus melakukan perubahan. Karena itulah kita harus menggalang kekuatan. Ini harus digabung seluruh kekuatan yang ada. Ibu bapak semuanya yang berada di Jawa Barat, ini adalah provinsi kunci. Provinsi kunci. Bila di Jawa Barat kita berhasil meraih kemenangan besar, insya Allah di Indonesia kita akan bisa meraih kemenangan. Dan mengajak kepada semua, tidak perlu kita menyebarkan hoax, tidak perlu menyebarkan kabar bohong, tidak perlu menceritakan yang fiktif-fiktif. Kenapa? Karena cukup dengan kenyataan kita bisa meyakinkan. Betul? Yang pakai hoax itu kalau kenyataannya tak meyakinkan, jadi harus diubah jadi hoax, jadi kabar bohong. Kalau kita tidak perlu, cukup tanya saja, apa mau kondisi seperti ini berjalan terus? Mau tidak? Mau tidak? Insya Allah perubahan datangkan untuk kita semua. Yang keras aminnya. Insya Allah kemenangan diantarkan pada kita. Ibu bapak sekalian, bukan hanya kebutuhan pokok, banyak warga di Bandung Raya ini kesulitan untuk bisa punya rumah. Betul? Kalau mau ngurus KPR susah sekali. Betul nggak? Aturan KPR itu mudah bagi mereka yang kerjanya formal, tapi kalau kerjanya informal, kerja mandiri, ngurus KPR gimana? Susah. Sama-sama butuh rumah, bukan? Pemerintah tidak boleh hanya memberikan fasilitas bagi mereka yang bekerja di sektor formal, tapi harus memberikan fasilitas bagi yang bekerja di semua sektor. Apalagi rakyat Indonesia ini kebanyakan sektor informal, yang non formal. Jadi saya beri contoh sederhana sekali, pengemudi mobil yang punya kontrak dengan perusahaan, dengan pengemudi mobil yang kontraknya dengan keluarga, sama kan? Kalau gajinya mereka sama, ngurus KPR, yang dapat yang mana? Yang punya kontrak kerja, yang sama keluarga dapat tidak? Sama-sama butuh rumah, bukan? Ini diteruskan tidak begini nih? Perlu diubah tidak? Insya Allah kita buat KPR untuk semua. KPR itu kepanjangannya kredit perumahan rakyat. Tapi prakteknya kapan punya rumah? Betul tidak? Jadi masih banyak kayak kontrak di sini. Coba yang pada kontrak acungkan tangan. Oh, kontraktor semua nih. Iya. Jadi nomor satu, pangan terjangkau, betul ya? Satu tuh. Yang kedua, kita pengen punya rumah. Kenapa saya katakan tidak adil? Coba bayangkan, kalau mau ngurus kredit untuk motor mudah sekali, betul? Bahkan kredit mobil mudah sekali.
Tapi begitu kredit rumah susah. Coba perhatikan. Nih, perhatikan nih. Beli motor atau beli mobil, sebegitu keluar dari showroom, harganya naik apa turun? Turun. Bayangkan, kreditnya gampang untuk aset yang harganya turun. Kalau rumah harganya naik apa turun? Naik. Kenapa rakyat kebanyakan tidak boleh punya aset yang harganya meningkat terus-menerus? Kenapa justru dimudahkan untuk aset yang harganya turun? Betul tidak? Haruskah ini diteruskan? Haruskah ini diubah? Insya Allah kita akan ubah regulasinya semua. Ya, supaya yang di sini semua kita semua pengen punya rumah. Dan sekali punya rumah, nilainya meningkat terus. Kalau nilainya meningkat, hitungan asetnya lebih besar. Jadi ibu sekalian, ini yang kami sebut sebagai ketidakadilan. Cuman karena itu sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun, kita sudah menganggap itu seperti biasa. Iya, memang susah ngurus KPR, terus nggak dianggap masalah. Masalah itu. Hari ini ada lebih dari 12 juta keluarga yang perlu rumah tapi tidak bisa dapat rumah karena KPR-nya tidak berpihak kepada mereka. Insya Allah itu akan menjadi prioritas utama untuk rumah-rumah bagi keluarga-keluarga di Indonesia. Apalagi bagi anak-anak muda. Ini kaum milenial ini sudah selesai sekolah, selesai kuliah, sudah kerja, menikah, pengen punya rumah. Begitu mau punya rumah dilihat nih masih muda, belum bisa dapat rekor, nggak bisa. Bagus sekalian, anak muda memang tidak punya masa lalu, tapi anak muda punya masa depan. Namanya juga anak muda. Anak muda tidak menawarkan masa lalu, anak muda menawarkan masa depan. Ya, jadi kalau ini harus dikerjakan, maka perlu apa? Perlu kewenangan. Harus ada kewenangan. Kalau tidak ada kewenangan, tidak bisa mengubah. Perubahan itu membutuhkan kewenangan. Saya beri contoh. Di Jakarta, dahulu ada sebuah tempat yang tak patut untuk dikunjungi. Namanya Alexis. Alexis itu tempat, tahu tempat Alexis? Tahu aja cukup. Ya, tahu aja. Tempat itu diprotes, demo berkali-kali. Bisa ditutup? Nggak bisa. Lalu 2017 terjadi pergantian gubernur. Setelah pergantian gubernur, Alexis berhasil ditutup cukup dengan selembar kertas dan sebuah tanda tangan. Itu namanya kewenangan. Kalau ada kewenangan bisa melakukan perubahan. Jadi aturan KPR harus diubah, perlu kewenangan. Tata niaga pangan perlu diubah, perlu kewenangan. Sekarang kita mau membesarkan koperasi. Tadi saya mampir di Bandung Selatan, di koperasi peternak sapi. Di situ mereka punya pabrik untuk pengolahan susu. Anggotanya 4.000 lebih. Kalau pabrik itu dimiliki koperasi, maka yang menikmati hasilnya adalah para peternak. Betul? Kalau itu modelnya swasta, maka yang menikmati perkembangan pabriknya adalah pemilik pabrik, pemilik modal. Kalau ini yang punya adalah seluruh peternak. Kita ingin koperasi Indonesia berkembang memfasilitasi petani, peternak, pekebun, sehingga mereka mendapatkan nilai tambah yang lebih banyak lagi.
itu perlunya perlu apa? Nah, 14 Februari besok Indonesia menentukan kepada siapa kewenangan itu diberikan. Oke, mau diberikan pada nomor berapa? Diberikan nomor berapa? Karena kita ingin. Demikian news update, saya bertugas mengucapkan terima kasih.